Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video aku Yuli Sontani. Kali ini aku mau share resep nastar yang biasa aku bikin di rumah. Dan ini tuh bahannya simpel banget, 7 bahan aja. Rasanya udah pasti tentu lembut, enak banget, kerasa banget susunya. Dan buat kalian yang ingin tahu cara buatnya, yuk ikutin terus. Jangan lupa bantu subscribe, like di video ini, dan komen serta share jika video ini bermanfaat ya. Jangan lupa komen di bawah. Nah, kita mulai yang pertama. Kita ini bahan-bahannya yang ini ada sekitar 7 jenis bahan ya. Yang pertama, saya menggunakan mentega dan margarin. Saya campur. Sebetulnya saya nggak pakai margarin ya, tapi saya full mentega, cuman berbeda macam menteganya. Ada Wisman dan yang satunya Holman ya. Dan yang di sini saya menggunakan juga vanila cair. Kalau misalkan tidak ada vanila cair boleh diganti vanila bubuk, nggak apa-apa. Karena untuk aroma aja ya. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung protein rendah atau kunci biru. Lalu saya menggunakan 150 gram maizena. Tepung maizena ini agar lebih renyah, lembut dan renyah seperti itu. Dan di sini juga saya menggunakan 100 gram susu bubuk full cream ya, biar rasanya tambah enak banget. Dan di sini saya juga menggunakan 90 gram gula halus yang sudah saya ayak gulanya sebelumnya, karena biasanya gula halus tuh lebih gampang menggumpal. Dan di sini saya menggunakan 3 butir kuning telur yang sudah saya pisahkan dengan putih telur, jadi menggunakan kuningnya aja. Kita mulai. Untuk yang pertama kita akan ayak bahan keringnya, diantaranya ada tepung maizena, tepung protein rendah, dan susu bubuknya. Kita akan campur ayak, bisa bergantian atau langsung dicampur, silakan terserah. Yang penting semuanya itu diayak. Buat kamu jangan lupa komen di bawah ya, ada yang ditanyakan mengenai nastar ini, atau mungkin ada yang ditanyakan mengenai resep lainnya. Boleh, silakan bisa tanya di komen di bawah. Jangan lupa like-nya juga dan subscribe-nya juga ya. Nah, ini saya masih lanjut dengan mengayak tepungnya ya sama susunya. Jadi saya gantian aja diayaknya, mau disatukan semuanya baru diayak juga boleh, silahkan. Ini sudah selesai diayak, saya aduk-aduk kembali biar lebih merata. Nah, ini sudah selesai diayak ya. Kita siapkan untuk bahan yang akan kita mixer, yaitu yang pertama kita akan mixer butter dan margarin tadi atau mentega margarin tadi dengan gula halus, dan kita tambahkan juga dengan vanilanya. Nah, yang pertama saya tuang di sini yaitu butternya ya, menteganya. Buat kalian mau dicampur, mau full butter, silakan, itu bebas. Nah, ini sudah kita tuang, kita tambahkan dengan vanila cair. Yang tadi saya sebutkan, jika tidak ada vanila cair bisa menggunakan vanila bubuk. Yang penting nanti dia memberikan aroma agar tidak ada rasa vanilanya ya, nggak terlalu bau. Mau di skip juga nggak pakai vanila boleh, silakan, tergantung kesukaannya masing-masing aja. Ini saya tambahkan dengan gula halus, kita tuang gula halusnya. Sebelumnya sudah saya ayak agar tidak menggumpal. Dan kita lihat ini kita akan mixer dia sampai benar-benar mengembang. Nah, ini bisa lihat mixernya ini saya tidak skip ya videonya. Jadi di mixer itu sekitar kurang lebih 2 menit setengah ya, 2 menit lebih. Jadi saya menggunakan kecepatan sedang, dan saya mixer terus sampai dia mengembang bercampur dengan gula halusnya. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu video ini agar nanti tidak ketinggalan video masak saya yang lainnya ya. Dan jangan lupa like juga di video ini, share juga jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa komennya juga di bawah ya. Ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Ini saya masih lanjut mixer agar butter sama gula halusnya juga
mengembang dan tercampur rata. Videonya nggak aku skip ya, jadi biar kamu tahu untuk waktu mixernya itu berapa lama. Jadi ini saya terus mixer sampai sekitar kurang lebih 2 menit setengah ya. Nanti bisa tahu teksturnya seperti apa. Jadi jangan terlalu lama juga. Oh ya, jangan lupa ya, nanti bisa follow juga Instagram aku @yulisontani dan TikTok aku di @yulisontani. Kalian bisa lihat di sana video-video singkat atau foto-foto makanan juga ada di Instagram aku, serta video-video masak juga di TikTok ya. Nah, kita ini masih lanjut untuk mixernya. Nah, ini mixernya sudah hampir selesai. Kita akan tambahkan kuning telur. Kita tambahkan kuning telurnya dan kita kocok dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata aja ya. Jadi biar tercampur rata, kita tambahkan kuning telurnya dengan kecepatan kecil aja. Buat kamu yang sudah pernah bikin nastar juga, boleh sharing juga di kolom komentar ya. Jadi biasanya kan bikin kue itu berbeda-beda caranya ya. Nah, pengen tahu nih kamu juga kalau pernah bikin nastar itu seperti apa dan gimana. Boleh komen di kolom bawah ya, saya tunggu. Setelah telur tercampur rata, kita tambahkan dengan bahan keringnya atau bahan yang kita ayak tadi ya. Ada tepung, protein rendah, ada tepung maizena dan susu bubuk. Nah, setelah di mixer kita campur semuanya bahan keringnya dengan butter atau margarin tadi. Kita campur secara bertahap agar merata. Dan jangan lupa jangan terlalu lama diaduk juga ya, khawatirnya nanti takut keras juga. Sebentar aja, yang penting tercampur rata sampai tidak ada tepung yang keringnya seperti itu ya. Kita aduk terus-terus sampai tidak ada yang menggumpal atau tidak ada tepung keringnya. Kita aduk secara perlahan. Nah, ini sudah hampir selesai dicampur. Hasilnya seperti ini ya, sampai tidak ada yang putih-putihnya. Nggak apa-apa tidak terlalu mulus juga, karena nanti kita akan adoni sampai dia benar-benar mulus. Lalu selanjutnya kita siapkan wadah atau plastik ya. Plastiknya bebas mau yang seperti apa. Yang biasanya ada di rumah itu yang seperti ini ya. Ini pakai yang baru juga, jangan lupa. Nah, ini plastiknya seperti ini. Kenapa pakai plastik seperti ini? Karena kita akan simpan sebentar di kulkas. Nah, saya menggunakan plastik wrap aja ya. Kebetulan stoknya ada di rumah. Buat kalian yang tidak ada plastik wrap kayak seperti ini, bisa diganti aja pakai plastik yang tadi. Jadi tidak perlu sesuai yang sama yang ada di video ya. Sesuaikan aja stok di rumah. Nah, kita akan campur. Nah, ini masih ada yang putih-putihnya ya, saya coba aduk lagi sedikit. Nah, kita simpan adonan tadi ke dalam plastik. Tujuannya akan kita simpan di kulkas sebentar aja. Jadi manfaat adonan disimpan di kulkas itu, bentuknya nanti akan tetap solid atau kokoh. Adonan pada saat dipotong atau dicetak menjadi lebih baik juga. Tidak mudah dibandingkan pada saat di suhu ruang ya. Tidak mudah melebar pada saat dipanggang. Dan jika disimpan di kulkas bisa bertahan 2-6 hari. Sedangkan di freezer bisa sampai 6 bulan. Nah, kan lumayan ya manfaatnya kalau kita memang simpan terlebih dahulu.
Nah seperti ini ya, tapi jangan lupa setelah di plastik seperti ini kita simpan juga di wadah tertutup kedap udara agar nanti tidak masuk udara juga ya, agar lebih awet aja juga di kulkasnya. Nah seperti ini saya simpan di wadah seperti ini, saya tutup, saya simpan kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai 30 menit ya, yang penting dia mulai dingin seperti itu. Nah ini setelah disimpan di kulkas, kalau misalkan basah ini saya elap aja wadahnya, karena biasanya suka ada menguap ya air bekas dari kulkas. Nah ini sudah selesai disimpan dari kulkas. Kalau posisinya masih beku, misalkan disimpan di kulkasnya lebih lama, itu nggak apa-apa. Jadi kita simpan dulu di suhu ruang sampai nanti adonannya tidak terlalu keras atau membeku ya. Jadi kita simpan dulu aja sampai adonannya bisa kita cetak. Nah ini saya siapkan baking mat ya, jadi wadah buat saya cetak adonannya. Jadi saya mau cetak bulat aja yang klasik ya. Nah ini saya sudah siapkan juga selai nanas. Nah selain nanasnya ini bahannya cuma 3 bahan aja ya. Ada nanas yang sudah diparut atau di blender, juga ada nanasnya terdiri dari gula dan juga cengkeh ya, jadi biar ada aromanya. Tadi saya juga sudah siapkan juga loyang yang sudah saya olesi dengan margarin. Jadi jangan lupa siapkan juga loyangnya sebelumnya agar nanti tidak ini ya keteter juga ya pada saat sudah selesai dicetak. Disimpannya di mana nih, kan harus di loyang ya. Dan tadi pada saat saya ambil adonan, saya tutup lagi plastik wrapnya agar nanti tidak gampang mudah kering ya. Ini saya timbang adonannya itu sekitar 9 gram dan kita bulatkan lalu kita pipihkan agar lebih merata. Jadi dibulatkan itu agar nanti lebih merata ya untuk ukurannya. Dan juga pada saat dipipihkan kita rapihkan dulu. Nah seperti ini, seperti contoh. Lalu kita masukkan dengan selai nanasnya. Ini saya selai nanasnya itu saya timbang sekitar 3 atau 4 graman ya kurang lebihnya. Nah untuk ukurannya itu tergantung sesuai selera, mau di lebih kecil dari sini boleh, silakan, bebas. Mau bentuk yang lain pun boleh, silakan ya, bebas. Saya bentuk yang simpel aja saat ini videonya untuk bentuk plastik aja yang bulat. Terus kita bulatkan sampai mulus. Setelah selesai, nah mulus seperti ini ya, nah bisa lihat nih sudah bulat banget ya, sudah mulus banget. Nah seperti ini. Nah kita simpan di loyangnya ya, kita buat sampai adonannya selesai dicetak atau dibulatkan. Nah ini saya bikin lagi, sudah saya timbang sebelumnya. Kalau misalkan tidak mau ditimbang juga boleh, silakan. Saya timbang agar nanti hasilnya juga sama ya ukurannya. Lalu saya tambahkan selai nanas. Saya bulatkan lagi. Nah ini untuk cetakan yang kedua sudah selesai dibuat. Kita buat adonannya sampai habis, kita cetak semuanya. Nah setelah dicetak semuanya selesai dicetak satu loyang penuh, kita akan panggang kuehnya ini. Jadi sebelum dioles kita panggang dulu agar lebih matang, karena kalau dioles dulu nanti dia akan gosong ya kuning telurnya gitu. Dan kita akan panggang. Di sini saya menggunakan oven di suhu 135 derajat selama kurang lebih 20 menit, dan saya juga mencoba mengopen dengan oven kompor ya. Jadi ini udah lama jarang dipakai juga, dan memang seperti tadi ya. Dan kita open semuanya sambil menunggu matang. Kita siapkan untuk bahan olesan. Di sini saya menggunakan telur ayam kampung. Kenapa menggunakan telur ayam kampung? Karena kuningnya itu lebih terang ya, lebih kuningnya kuning orange seperti itu, jadi lebih cantik nanti hasilnya ke nastarnya. Nah saya tambahkan dengan sedikit madu
sekitar 3 tetes ya kurang lebihnya, dan saya tambahkan madu agar nanti lebih glowing, jadi nanti dia lebih glowing hasilnya. Dan kita aduk kuning telur ini. Biasanya satu adonan itu bisa menghasilkan 3-4 kuning telur ya kurang lebih. Nah ini kita akan lihat perbedaannya bagaimana cara memanggang menggunakan oven listrik dan oven tangkring ya, atau oven kompor tadi. Jadi oven kompor tadi hanya cuma disimpan di kompor. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Kalau memang menggunakan oven kompor, karena apinya memang kecil sekali, jadi dia itu bisa lebih mulus ya dibandingkan oven listrik, karena oven listrik itu panasnya biasanya lebih panas dibandingkan oven kompor. Tapi tergantung apinya juga ya, jadi masing-masing juga bagaimana sesuai kondisinya oven masing-masing di rumah. Menurut saya sih hampir sama aja yang mau pakai oven listrik atau oven tangkring, yang penting si kuenya itu tetap mulus, tidak terlalu banyak retakan seperti itu. Nah kita akan oles nastarnya ini. Setelah 20 menit tadi ya kita kan langsung oles. Kalau misalkan menggunakan oven tangkring itu biasanya lebih dari 20 menit pastinya ya, karena apinya bisa lebih kecil. Karena kalau apinya terlalu besar khawatirnya nanti gampang gosong juga. Jadi menggunakan oven kompor itu, oven tangkring itu biasanya lebih lama waktunya, kurang lebih sekitar 25 menit atau 20 menit ya. Ciri-cirinya itu kita bisa lihat juga di bawahnya, biasanya si kulit bawahnya itu mulai kecoklatan, sedikit kecoklatan. Nah ini kita oles semuanya pelan-pelan, memang mengolesnya harus kudu sabar ya. Sambil ngebuburit aja kalau bulan puasa, jadi bikin nastarnya kita pelan-pelan aja. Dan ini saya oles 2 kali untuk nastarnya. Kenapa 2 kali? Agar hasilnya itu lebih kinclong, glowing ya. Karena kalau misalkan satu hanya cuma untuk ngeset aja. Nah yang keduanya itu untuk lebih merapikan dan juga lebih glowing seperti ini ya. Bisa lihat teman-teman perbedaannya. Yang ini belum dioles sekali, dan yang ini dioles 2 kali. Bisa lihat ya perbedaannya, ini lebih glowing, lebih kinclong ya. Dan setelah dioles kita diamkan sekitar 10 menit atau sampai dia mengering. Jadi pada saat kita pegang kulitnya itu tidak menempel di tangan kita, agar nanti hasilnya tidak retak-retak ya, karena kalau langsung dipanggang dia akan hasilnya retak-retak. Setelah dikeringkan baru kita open kembali sampai dia matang sekitar 10 atau 15 menit tergantung oven masing-masing juga. Hasilnya seperti ini, tara, dia akan kinclong, mulus, glowing, dan rasanya pun tetap enak banget, dan dia itu lembut, gurih dan segar juga dari selai nanasnya. Pokoknya wajib dicoba buat kamu yang ingin bikin kue lebaran sendiri ya. Dan seperti ini dalamnya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya ya, yang sudah subscribe terima kasih. Komen juga di bawah, like di video ini, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.